Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi Introduction to British English Literature setelah UTS kemarin. Materi ini sudah saya catat dan saya tinggal membacanya saja. Pertama-tama, terdapat Neoclassic Literature. Neoklasik adalah suatu perubahan intelektual dan kebudayaan dari Renaissance yang dihidupkan kembali klasisisme. Ciri-ciri neoklasisme adalah mempercayai sesuatu yang dapat dilogika dan mengabaikan sesuatu yang bersifat supranatural. Neoklasik juga disebut dengan Age of Enlightenment and Age of Reason. Kemudian terdapat periodisasi neoklasik literature. Yang pertama, Literature of Restoration Period. Pada era ini, para penulis mempromosikan Prout, yaitu John Dryden, philosopher and political theorist oleh John Locke, essays oleh Sir William Temple, diary writer oleh Samuel Pepys, juga Alfred Bain dan Jean Racine, serta Molière. Kemudian Literature of Augustan Age. Penulis kesusastraan di Augustan Age mendapat inspirasi dari Virgil dan Horace. Adapun terdapat Alexander Pope dengan Prout, Daniel Defoe dengan prose fiction atau novelis, Joseph Addison dengan prose writer, Richard Steele dengan playwright, dan Jonathan Swift dengan prose writer. Yang terakhir, Literature of the Age of Johnson. Di dalam Literature of the Age of Johnson ini, neoklasisme bercampur dengan romanticism. Nama Age of Johnson diambil dari Samuel Johnson yang berpengaruh besar di era ini. Johnson mempunyai beberapa profesi, yaitu poet, essayist, moralist, literary critic, biographer, dan lexicographer. Kemudian masuk pada romantic literature, bahwa pada era ini mengilustrasikan cerita tentang nature, imagination, high emotion, dan individuality. Di era ini, Pout sangat mendominasi kesusastraan dunia. Adapun Pout British yang terkenal yaitu dari William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, William Blake, John Keats, Percy Bysshe Shelley, yaitu salah satu karya William Blake yang berjudul The Chimney Sweeper, yang menurut saya karya tersebut berisi tentang seorang anak kecil yang disuruh oleh ayahnya untuk bekerja sebagai tukang sapu ketika ibunya sudah meninggal. The Romantic Age bertepatan dengan The Age of Gothic Fiction, tetapi cerita fiction tidak sepopuler dengan romantic poems. Gothic fiction mempunyai beberapa elemen yang membuat ia lebih spesifik, yaitu horror, death, gloom, fear, dan romantic elements. Lalu memasuki Victorian literature, di mana pada era ini berkembang saat pemerintahan Ratu Victoria, di mana ketika teknologi berkembang dengan cukup signifikan, serta pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di Inggris. Di dalam Victorian period
ini novel sangat mendominasi. Adapun tokohnya yaitu Sir Arthur Conan Doyle, pengarang Stories of Sherlock Holmes, dan Robert Stevenson, pengarang Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Di periode ini, romanticism masih ada, tetapi tidak termasuk ke dalam realisme. Realisme adalah aliran yang berisi sesuatu yang nyata. Ciri-ciri realisme adalah romantic ideals, yaitu nature, individuality, dan high emotion. Selanjutnya yaitu modernist and war literature. Modern literature menggambarkan kecanggihan teknologi, penemuan-penemuan baru, dan gaya hidup. Di Britain, di antara pengarang T.S. Eliot, W.B. Yeats, Seamus Heaney, Dylan Thomas, W.H. Auden, Virginia Woolf, Clifford Owen, dan Ezra Pound menjadi terkenal di dalam sejarah kesusastraan. Sebelum dimulai, era modernis bertepatan dengan Perang Dunia yang Pertama. Karena kejadian Perang Dunia Pertama ini, banyak pengarang sastra, banyak pengarang menulis karyanya mengenai seputar peperangan. Selanjutnya yang terakhir, terdapat contemporary literature. Contemporary literature ini berlangsung pada tahun 1945 Masehi sampai sekarang. Kita akan membahas kesusastraan di era kontemporer ini. Yang pertama, dystopian novel. Pada 25 tahun di awal era kontemporer. Dystopian novel muncul setelah peperangan, yaitu perasaan kehilangan, depresi, dan merasa tidak senang. Temanya tentang dictatorship, life during a war, dan international politics. Yang menjadi terkenal ditulis oleh George Orwell di Animal Farm tahun 1945 dan 1984 pada tahun 1949. Penulis novel menggunakan alegori sebagai teknik dalam menulis karya sastra yang bertujuan untuk mengkritik totalitarianisme oleh Stalin di Uni Soviet. Dystopian diambil dari kata distopia yang berarti keadaan sosial seseorang yang tidak bisa bekerja dengan baik bersama orang lain. Kedua, late modernism. Di sini poem dan play mendominasi. Late modernism poet adalah poet modern yang tetap ditulis akibat dari Perang Dunia II. Teater lucu adalah salah satu percobaan, tetapi juga dianggap sebagai karakteristik dari modernisme. Ketiga, postmodern. Postmodern literature ini menolak cerita besar dari modernisme
seperti pembasmian class system. Postmodern literature dikenal berbeda dalam literary genre, style, school, themes, dan konsep. Beberapa konsepnya yaitu ironi, paradoks, maximalism, metafiction, intertextuality, pastiche, hyperreality, paranoia, fragmentation, dan late capitalism. Begitulah sedikit materi yang dapat saya paparkan, karena saya tidak begitu paham semua materi. Diakibatkan karena memang keadaannya tidak bisa tatap muka, sehingga kurang jelas. Saya juga kurang aktif bertanya. Maka dari itu, saya hanya dapat menangkap sedikit materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.